Selamat sore penonton setia TVRI dimanapun berada. Selamat sore untuk teman-teman dari Stand Up Comedy Indo Kupang. Seperti biasa, kembali lagi dengan Kotong dari Stand Up Comedy Indo Kupang dalam acara Ketawa Rame-Rame. Spesial hari ini temanya tentang kemerdekaan. Di sini beta bersama 3 orang dari Stand Up Comedy Indo Kupang. Ada Kak Putra, ada juga Kak Ahmed, di sini ada Kak Domis. Apa kabar kakak-kakak semua? Sehat, baik. Oke, Kak Kotong di sini sehat-sehat. Berharapnya pemirsa di rumah juga sehat-sehat. Kalau tidak sehat itu urusan pemirsa semua. Karena Kotong mau urus Kotong diri saya setengah mati. Oke, seperti biasa Kotong ada 2 sesi. Yang pertama, yang satunya stand up comedy. Masing-masing membawakan sekitar 3 sampai 5 beat. Terus yang berikutnya bincang-bincang santai atau biasa Kotong singkat dengan Babinsa. Itu temanya tentang kemerdekaan tapi yang ada unsur komedinya. Mungkin Kak Putra ada siap untuk stand up-nya? Oke, kalau begitu Kotong dengarkan 5 beat kurang lebih dari Kak Putra. Oke, silakan Kak Putra. Tes. Gimana? Tes. Merdeka. Merdeka. Beta pu kawan itu dia tuh belum merdeka. Kalau paksa ju itu merdeka. Dia lidah telur. Beta ada saudara kembar. Beta bernama Putra, ada bernama Putri. Kita kalau sekolah tuh anak-anak gang dontan kita don tanya bosom pun nama siapa, kita serentak jawab kami putra dan putri Indonesia. Dong langsung hormat, beta rasain kesempatan besuruh dong push up semua. Ya, beta pu fisik dengan beta pu umur itu sonde sama. Beta pu fisik par, tapi beta pu umur pemuda. Beta mau pilih pemuda, fisik bilang sadar diri. Beta mau pilih par, umur bilang sadar diri. Mau pilih dia, ceca sonde balas, paksa balas ju. Palingan singkat sadar diri. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Adik untuk Putra Kak Buki. Putra Buki. Oke. Suka Kak? Umur 62 ya? Belum, masih 26. Oke, baik, terima kasih Kak Putra. Ya, kemerdekaan, kita masih di bulan kemerdekaan, jadi temanya masih di Merdeka 2 ya? Seputar kemerdekaan, ya, oke. Jadi berasa bukan hanya bulan Agustus, setiap bulannya kita merdeka. Harapannya merdeka terus. Kita merdeka terus dalam berbagai aspek. Dari percintaan, pekerjaan. Kalau masalah percintaan tuh masih agak berat. Oh ya, agak berat. Itu rasanya kayaknya kolonial belum berangkat dari penghidup ya. Masih banyak ya kalau masalah percintaan memang betul, tapi kita harap supaya kedua belah pihak bisa ya dulu proklamasi kok apa begitu. Karena untuk percintaan memang susah ya. Beta sudah tahu kenapa begitu. Keadilan juga. Keadilan. Ya, karena ya sudah tahu lah mungkin memang dari dulunya seperti itu, sudah hakikatnya, sudah takdir dan kodratnya namanya cinta itu pasti ada unsur penjajahan di dalamnya. Iya. Jadi pokoknya semoga dalam pekerjaan juga begitu, sudah merdeka. Ya sonde merdeka punya setidaknya kasih naik bendera lah. Memerdekakan lah begitu. Soalnya sehat selalu, semangat selalu, dan terima kasih sudah nonton TVRI. TV pemersatu bangsa, media pemersatu bangsa. Ini dia bukan hanya memerdekakan Kotong dengan masyarakat, tapi dia menceberaikan Kotong. Terima kasih, ini wadah untuk Kotong berkarya. Luar biasa TVRI sampai saat ini, sampai baru-baru ulang tahun ke berapa itu?
yang tampil. Yang tampil di situ. iya. Beta agak di situ beta luar biasa sekali. Tapi itu ini yang kasih kotong kesempatan untuk kotong ekspresikan kotong pu diri. Iya. Orang sudah akan tahu kok kotong ini stand up comedy kalau Everison kasih kotong. Ya betul, karena pandemi begini kau tuh jarang dapat panggung di luar, jadi panggung online-nya ada begini. Biar kecil sampai gini kan Pak sudah jadi dong. Oke, pokoknya tadi kau sudah dengar Putra Boki. Putra Boki dia pun umur dengan fisik sudah sama. Yang berikut ini dia pun fisik dengan martabat juga sama. Tapi yang begini berikut ini dia kece. Dia kece sekali. Dia ganteng ya ke analog. Yang mana dulu? Ganteng ini kan. Kan kau dua lah di sini. Oke, pemirsa langsung saja kau saksikan. Ini dia. Kakak Dominikus. Dominikus ini dia sudah lama di panggung stand up. Mari kakak. Mari gabung dengan kotong di sini. Kakak Dominikus hari ini bawa tema apa? Mau tidak mau kemerdekaan ya. Kemerdekaan. Kalau Next buat- Hidup Kak. Kalau buat Kak Domis kemerdekaan itu apa? Kemerdekaan itu sendiri apa? Kemerdekaan menurut beta itu satu kebebasan untuk kitong untuk dalam mengekspresikan apa yang kitong miliki, ide-ide kreatif yang kita Ide-ide kreatif. Jadi bebas lah. Bebas, tapi bebas tidak semua bos. Iya, siap. Dia Bebas bebas. di sini nih mungkin berkarya, bebas berkarya. Bebas mengeluarkan kekayaan intelektual yang ada dalam diri ya. Tapi tidak juga kalau bebas di sini kayak lu berkarya terus orang apresiasi bukan orang hina. Kalau Ya, pas karena dalam kebiasaan ya biasa kami kalau untuk menghina itu di panggung kami sering kena. Jadi selamat, semoga Anda tidak dihina kali ini. Oke, Kak Domis. Baik, selamat sore untuk kita semua. Sore. Selamat sore juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Perkenalkan beta Domis Boki. Beta berasal dari Nekamese. Dulu waktu tahun 2000 itu waktu beta masih kecil beta nonton film, waktu itu film namanya Manusia Milenium. Manusia Milenium mungkin kakak-kakak semua sudah ada. Ya, sudah. Di saat beta nonton itu yang ceritanya si Panji ada pemeran utama namanya Panji. Jadi dia punya satu keajaiban yang gelang keajaiban. Jadi dia kalau tekan tombol merah itu nanti keluar api untuk menyerang dia musuh. Nah itu saat tuh beta nonton nih beta sondap lihat itu warna merah tuh yang mana. Jadi rasa-rasa beta mau masuk itu TV. Beta mau masuk di itu TV. Tapi karena TV terlalu kecil, jadi beta pun kepala sonde bisa masuk. Beta masuk itu hanya mau kasih tahu dia kalau ini TV yang beta nonton ini hitam putih, son ada warna merah. Beta bersyukur sekarang, dulu beta berpikir begitu, sekarang beta bersyukur karena beta mau masuk TV tapi beta sonde tahu tujuannya ke mana. Tapi sekarang beta ada di sini, itu semua karena itu murni karena karya. Karena kalau karya murni itu Biskeva. Terima kasih, salam. Oke, Kak Domis bisa dengan beta. Kak Domis dari Nekamese. Ya, Nekamese. Oh, Nekamese. Berarti Kak Domis dompung film itu dulu Panji, Saras 008 ya toh? Iya, itu. Sekarang itu masih kecil toh, jadi kebetulan di tetangga per rumah pas ada buka TV ya. tapi tetangga putih TV tapi lu mau masuk di dalam TV itu karena Iya. Karena memang keniat saya begitu. jadi di sana TV itu masih hitam putih. Masih hitam putih, Sebelahnya baru hitam, kecil, sebelahnya iya. putih atau Tidak, memang dari sana memang hitam putih, dia tuh nama hitam putih. campur. Bukan rusak begitu. Kak Domis minta maaf, tadi beta barusan keluar karena ada yang cari. Iya. Yang punya TV tadi tuh. Oke, terima kasih Kak Domis. Kak Domis namanya begitu susah. Yang tadi Putra Boki, habis itu Domis Boki. Iya. Jadi di sini stand up keluarga ya. Kota lebih mengandung sistem kekeluargaan. Iya. Tadi ada 2 sesi ya di sini. Masih sama dua- ya. dua Oke, luar sesi. biasa Kak Domis. Panji Milenium. Panji. Semoga dengan begini masyarakat Indonesia bisa mengerti pentingnya belajar ya.
Oke, langsung saja ke komika yang terakhir. Iya. Dia dari Kupang Barat. Kupang Barat juga. Dia Kupang Barat. Oh, dong banyak-banyak semua. Makanya dia bilang ini sistem kekeluargaan ya. Iya. Langsung saja kita panggil. Ini dia. Ahmed Boki. Iya. Ahmed Tano. Oh, belum. Selamat sore kawan-kawan semua, selamat sore yang ada di rumah. Ya, Perkenalkan Beta Ametano, kali ini Beta sana mau mewakili Konheu. Ya. Beta dari Nekamese. Pengkhianat. Kemerdekaan itu bebas, Iyalah, hak sipil lepas, gas, pokoknya yang ada S di belakang. Kemerdekaan itu bebas, jadi menurut Beta kalau di rumah tangga tuh kayak ketong su mampu ya paling makan soalnya makan kosong lah, artinya su ada sengsara amat ya, paling ada garam. Nah, bicara tentang makan ini Beta mau kasih tahu satu hal, ada orang yang dia makan kosong tuh pakalai. Jadi giliran dong pakalai soalnya makan, akhirnya kalah. Karena lemas. Bicara tentang bulan Agustus dulu ya. Bulan Agustus ini identik dengan, mungkin kawan-kawan su tahu bulan Agustus identik dengan warna merah apa semua pertandingan. Kalau menurut Beta bulan Agustus identik dengan 4 hal besar. Yang pertama itu angin, yang kedua itu pertandingan. Ya di mana-mana selalu ada pertandingan. Kotong lewat dari desa sebelah pasti ada. Kadang kalau kotong lewat belum ada, kotong pulang sudah ada. Ada lagi angin, pertandingan, upacara. Iya. Itu identik dengan bulan Agustus. Lalu yang terakhir itu pesta nikah. Itu identik sekali dengan bulan Agustus. Ketong uraikan satu-satu sah. Angin ini dia ada nih, ya dia menurut Beta, ini menurut Beta. Dia punya dampak positif cuma satu. Dia ada karena memang mau pengibaran bendera. Tujuannya ya kasih kibar tuh ini apa bendera. Tapi dia punya dampak negatifnya ada banyak. Yang pertama, nelayan soalnya bisa mencari. Yang kedua, ketong bibir kering-kering. Yang ketiga, nelayan juga bibir kering-kering. Masuk di poin berikut, upacara. Upacara tuh mungkin kawan-kawan berpikir upacara tuh identik dengan ini pembina apa skibraka. Upacara sebenarnya banyak. Mungkin ada satu hal yang kawan-kawan sudah ingat dia sampai sekarang kalau ditanya upacara identik dengan apa, kawan-kawan pasti lupa. Upacara itu identik dengan bendera, tiang bendera, pengerek bendera, pembina, apalagi ruang UKS, doa. Ada toh? Ada. Ada kesan deh. Itu masuk di pertandingan. Pertandingan itu sabar, ini Beta mau omong kalau pertandingan Agustus ini seringkali orang bikin pertandingan bola kaki ya. Iya. Nah, sering kalau pertandingan bola kaki pasti bakal lain. Itu pasti selalu ada. Jadi Beta berpikir kayak dong nih sonde tahu banyak sonde mau main bola mau bakal lain ini karena mungkin di dalam hati itu masih dendam dengan Belanda. Jadi ketika dulu lihat orang yang tahu main bola dong kayak Belanda. Ini orang Belanda nih. Jadi kita bersaudara dari dusun sebelah, dari kampung sebelah bawa bola kayak bagus, begitu dia datang sudah pukul soalnya pakai tanya, dia pukas murid tanya nah. Kakak Belanda. Decung. Decung. Holland. Dipaksa sampai dijawab. Bahkan bukan hanya pertandingan bola kaki, bulu tangkis juga pukul. Pokoknya lu bawa bulu gok, kesan jatuh dan datang langsung bak, baru tanya. Susi Susanti. Mungkin sekian Beta pun stand up. Selamat sore, makasih. Luar biasa. Oke, terima kasih Kak Ahmed. Syukurlah sudah habis ya. Tahu begitu tadi 2 orang. Hanya karena kok masih konsep kemerdekaan jadi biar bebas Ya, saja dulu. apa-apa, ya. Bebas tapi bukan berarti tanpa adab begitu. Bu bebas tapi saya tahu tujuan mau mana. Dia hanya kasih tahu kotong bilang upacara identik dengan pembina UKS loh. Terus apa? Apa yang kotong cari di situ, Ahmed? Iya, dia selalu ingat juga kalau di ruang UKS itu kadang harus ada orang yang pingsan baru itu berguna. Ya toh. Dan itu kalau ada orang pingsan itu pasti teh hangat ada. Ya. Itu teh hangat. Dan itu ada. pasti ada 2 orang di pengkal yang antar. Antar itu. Dan itu pasti orang duduk sampai itu yang sakit tadi. Dan satu itu bagian yang kasih hirup dia minyak. Ya. Terus yang satunya itu cari
teh manis. Yang satu pasti badan besar. Jadi dia pun kejadiannya mirip-mirip sah. Oh, semua sekolah tuh di Peruang UKS tuh sama sah. Makanya dia pun cara pelayan kayak dia pun teman-teman. Palingan dua sah. Kalau barangnya 3 berarti guru pengen suruh 1 keluar. Ya, dan juga bulan Agustus memang betul identik dengan angin. Beta sudah tahu, beta pernah bercerita dengan Kak Sep, salah satu komika senior, dia juga bingung, dia bilang, kau punya negara ini mungkin apa ya, dia sudah menyatu dengan alam. Alam. Sehingga setiap bulan Agustus itu pasti angin kencang. Angin kencang. Mungkin kenapa? Mungkin untuk bendera berkibar atau apa, sama kayak tadi bilang betul. Bisa bayangkan dulu tuh bulan Agustus bulan hujan, kayak hujan. Lukas naik bendera kuncup. Tapi kemana kalau kayak Kotong untuk pastikan Kotong pindah Agustus tuh di Juli di Agustus. Kita sudah mau menjadi PKI Anda. Iya, oke baik. Jadi memang betul itu entah secara sengaja atau sonde sengaja, kebetulan atau sonde. Betul sekali pas bulan kemerdekaan itu angin. Jadi bendera itu indah dilihat. Beta kalau bulan hujan pasti susah dia punya berkibar. Mungkin pakai tali ya, tarik begini. Atau mungkin kau pernah lihat gambar bendera berkibar itu seperti apa. Oke, terima kasih Agustus. Ahmed juga. Beta masih membayar. Yang di lomba-lomba. Jadi lu pikir yang ya, orang-orang dulu berjuang itu hanya untuk ini lomba. Pokoknya Kotong harus usir Belanda kalau sana ada lomba di sini. Dan juga dia bilang identik dengan pernikahan. Ahmed setiap bulan ada yang nikah Ahmed. Dia tidak pakai musim ya. Jadi Agustus itu tidak identik dengan nikah. Lambang untuk kemerdekaan itu ya merah putih toh. Satu pertanyaan yang kadang sering kayak beta ini kan suka lihat yang hal-hal aneh terus beta cari tahu ini kenapa. Sadar atau sonde tapi di umbul-umbul itu ada merah putih, hijau dan kuning. Ini hijau kuning ini fungsi apa? Melambangkan apa coba? Dia sepertinya dan selalu ada itu di kemerdekaan. Bukan penghias pagar berarti ya toh? Lambang. Iya Sanda, dia tuh hanya kayak mau bikin warna Sa. Ya kenapa tidak pink? Ya urusan. Ya teman-teman sebelum kau bahas lanjut ini umbul-umbul, kau tuh akan saksikan tayangan berikut ini. Ya, oke, tayangannya sudah selesai. Ya, jadi itu untuk memeriahkan saja. Dia hanya untuk memeriahkan. Memang ada pink juga. Tapi kan harusnya kan ya jangan setiap tahun hijau kuning gantilah atau hitam. Itu bendera slang kan? Tapi buat yang tidak tahu, beta sempat cari tahu. Kalau yang hijau itu artinya keberuntungan. Iya. Dulu sempat orang kalau itu tuh bawa bendera hijau karena dong percaya bahwa itu melambangkan kesuburan. Keberuntungan. Kalau yang kuning itu melambangkan keadilan. Kuning keadilan. Hijau kuning terus merah kan? Ya biasa itu berani putih tulang. Tapi kalau yang kuning putih harus suci putih tulang. Putih apa? Suci. Oh iya. Kalau merah? Merah berani, putih suci. Terus pink ini maksudnya apa dia pengvisualisasi? Iya, kalau maksudnya kan Kotong harus tahu arti kenapa dia ada toh. Kalau memang hanya asal untuk menghiasi saja, berarti kenapa tidak pink saja itu maksud. Oh, kalau pink itu dia supaya kayak bilang jangan marah-marah. Oke. Jadi ada identik lagi kesana di bulan Agustus itu apa lagi? Memang pertandingan banyak. Pertandingan itu, pasti. untuk memeriahkan bulan Agustus kemerdekaan. Apa lagi? Mungkin dan selalu ada kayak satu om di lampu merah itu yang jual bendera kecil. Sekarang om sebanyak ya. Sekarang om sebanyak jadi kau bingung mau pilih bendera yang mana jadi. Tapi kayak ada yang beli begitu. Iya. Padahal ini kan lambang negara, lu beli cuma 5.000. Begitu nanti sampai di rumah NKRI harga mati. Giliran kasih hanya 1.000 sama beli. Tapi kan merdeka tuh bukan tentang kayak bendera saja toh. Kalau merdeka waktu hanya tentang bendera waktu itu Belanda masih jajah juga Kotong jahit memang. Dan merdeka tuh kayak kalau menurut Kakak Naris merdeka itu apa? Kalau menurut beta kebebasan secara kebebasan psikis. Artinya beta psikologisnya sudah ditindas dan beta bisa berpikir dan beta bisa melakukan segala sesuatu tanpa ditekan. Iya. Tapi untuk sekarang Kotong ditekan. Kalau pribadi surasa merdeka kok belum? Belum. Masih banyak aspek yang beta belum mencapai itu kemerdekaan. Berarti di rumah belum ada bendera? Ya, sebelum Kotong lanjut ke aspek-aspek yang belum merdeka, Kotong akan saksikan tayangan berikut ini.
semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Oke, terima kasih. Selamat datang kembali di sesi yang kedua. Kita langsung cut yang tadi ya. Untuk pembicaraan itu memang kami minta maaf, tapi kami sudah ada ya. Kami pun sana akan turun sampai bulan depan. Oke, jadi masih di Merdeka 2 kita akan bincang-bincang santai sekitaran kemerdekaan. Kemerdekaan, yoi. Dan merdeka berbagai sudut pandang dari teman-teman kita 3 orang ini. Atau semua ngantuk mau pulang. Oke. Baik, dong mulai hening ya. Dingin ya. Dingin. Jarang dapat yang asli begini. Biasanya kan yang di luar punya. Ini penjajahan nih. Penjajahan orang punya mental, penjajahan mental di penama. Oke, di sini sudah ada 5 pertanyaan yang sudah di filter. Asik. Sudah disusun oleh ketua dan kita rasa ini sangat pas untuk tema kali ini. Oke. Ada 5 ya, 5 analotek. Ini pertama beta kotong rasa supaya kotong jangan terlalu lama buang waktu. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup dijajah. Ucapan heroik legendaris ini tampak tak relevan lagi, tapi makna dalam menentukan pilihan dilematis tetap relevan. Jika Anda hidup di zaman itu, apa pilihan Anda dan apa alasannya? Ya, mengerti maksudnya? Waktu itu kan hidupnya sonde seenak sekarang. Dulu dia bilang lebih baik berkalang tanah daripada hidup dijajah. Nah sekarang orang yang hidup enak-enak bisa saja mau mati juga. Mengerti ya? Jadi kalau seandainya dulu hidup dalam penjajahan, apa yang akan Anda lakukan? Pilihan dan alasannya apa? Oke, silahkan. Siapa yang mengerti? Sonar mengerti, kotong lanjut. Atau kotong dahulukan soal semua baru kerjakan yang paling mudah. Kita minta ini kertas biar dong
kerja kelompok ya. Oke, Kakak Domis. Ya. Luar biasa ya jawabannya. Belum. Belum ya. Jadi pilih yang mana? Mau dijajah atau hidup dapat tendes dari tanah? Itu Ya, bukan. kalau menurut beta, kalau hidup dijajah memang sangat, antara dua pilihan ini memang sangat sulit bagi beta. Karena kitong mau hidup maksudnya mau hidup tapi tetap dijajah atau lebih baik mati. Artinya kalau menurut beta pilih yang ini lebih baik mati. Tapi itu maksudnya Ya, kami juga pilih itu ya. Ya. Kami sarankan itu. lanjut. jangan sampai ada yang pilih lain. Jangan, kamu pilih kami. Kalau kami dukung, kamu pilih yang itu maksudnya. Lanjut, oke. Silakan. silakan. Ya, lebih baik pilih untuk mati. Lebih baik pilih mati karena di saat itu memang semua serba dijajah. Jadi kita harus berjuang untuk melewati penjajahan itu. Jadi apapun terjadi, mau mati atau hidup, tetap kita harus hadapi. Itu sudah di depan mata, jadi kita harus hadapi. Berarti mati dalam artian kayak bet harus lawan, mati pun tidak apa-apa ya toh? Iya. Daripada beta dijajah terus Iya. gitu. Bukan berarti kayak mati bunuh diri atau mati. Ada yang kayak mau mati dia mati, saya begitu kayak. Dia diam-diam dia mati. Dia ambil pisau tikam terus dia bilang Tidak. dia pun perjuangan sudah selesai. Tapi itu lu dijajah lu pikiran sendiri sebenarnya ya toh? Iya, dia karena sudah rasa tertekan sekali. Sudah ada jalan keluar, putus asa, susah ada tempat mengadu, sudah ada teman yang kasih motivasi, akhirnya dia memotivasikan diri sendiri. Sudah dalam kamar tiba-tiba ada yang ketuk pintu, ini kayaknya Belanda. Becu curiga nih. Tiap hari begini jurasa. Kolonial sudah datang. Oke, baik, Kak Domis pilih mati, betul. Oh, pilih mati. Pilih mati ya. Nanti Gak tunjuk setuju ya, itu dia Iya, pilihan. itu pilihan yang tepat itu. Kan perlu om dengan keluarga lagi kayaknya keluarga akan setuju dengan itu pilihan. Jadi kayak begini, pilih mati daripada dijajah. Kalau dijajah juga pasti nanti mati. Hanya betul ya kasih tahu, penjajah tuh juga pernah mati, jadi dompung setan ada di atas juga. Makanya kalau ketemu mati juga dompung setan naik don jajah di atas. Don jajah duniawi dengan surgawi. Oke, terima kasih Kakak Domis. Kakak Naruto apa mau ditanggapi? Pas, oke. Dia biar dia mati. Ada yang punya kenalan yang peti mayat yang harga murah. Kontak TVRI. Oke, ini kan begini mah dia pernah menjuarai ya. Pernah apa ya? Pernah pingsan bilang. Pernah di UKS tapi yang suka roti punya. Ini ketemu teman satu ini dia pernah stand up, saking gugupnya dia pingsan di atas panggung. Itu betul, Lek. Oh iya, dan itu pingsan. seandainya tertangkap kamera itu viral. Hanya sayangnya waktu itu yang editor hapus ya. Momennya bilang begini, Kakak Nona percaya ke Sonde abis 7 itu dia lapar. Kakak Nona percaya ke Sonde abis ini nanti dia pingsan. Nona Son percaya ternyata dia pingsan betul. Oke, baik. Tapi sekarang kuat ya. Nah, artinya dia sudah berani melawan, dia merasa takut. Ketakutannya menjajah dirinya, dia sudah berani lawan dan akhirnya sekarang dia merdeka. Nanti, oke, ya sudah lah. Yang tadi pilih. Kita pikir-pikir hutang budi juga. Itu pilihan. Hutang budi? Hutang budi dengan siapa? Dengan komunitas, dengan Orang-orang semua orang-orang terdekat. Tapi jangan merasa utang budi. Kalau merasa utang budi itu harus dilunasi nanti ke beban. Kalau merasa Nanti beban kamu- itu baru merdeka. Kami Itu- dulu Apalagi juga siap. merupakan dulu kotong tengurus jadi bisa mendamai dengan kotong. Bayar lebih murah ya. lebih Oke, jadi itu tanggapan dari Kakak Domis. Dia bilang lebih baik mati bertarung melawan penjajah daripada hidup dijajah. Nanti juga mati. Silakan adiknya. Kalau lu mati berarti lu mbak dan ada anak lah. Coba pilih alternatif lain. Alternatif lain, lu jajah saja, biar dijajah sah. Kalau beta Dia bilang dia begini, dia ikut kakak. beta biar begini tapi beta tuh tidak mudah menyerah. Wih sih. Memang fisik sampai menipu. Jadi beta akan lawan meskipun nyawa jadi taruhan. Wih, Belanda gigi azam dia. Tapi beta pun niat itu biar mati tapi pasti penjajah dong Lia bilang level lu jam paksa.
Tapi yang untuk yang 77 tahun Indonesia merdeka toh. Yes. Lu dengan fisik begini, lu lahir di 45 lekanya lu masih begini. Ya, jadi Lanjut. Dulu Belanda udah pikir tunas bambu. Aduh. Kok bisa Jadi Belanda beta gigi asal. pilih. Belanda lihat puter sama Belanda gigi asal. Iya, makanya kesimpulannya Nanti apa? membanting. Kesimpulannya apa? Ya, Lebih beta baik di Nah, dia mau lanjut. Lanjut. beta akan Supaya kau bisa membedakan akan- pola pikir kakak dengan adik di sini kan. akan lawan. Akan lawan. biar punya Dengan jadi apa sampai gitu? pengalaman. Ya. Dulu tuh kayak seandainya dulu kayak hidup tuh putar melawan dengan apa? Kalau dikasih kesempatan lu lawan Belanda, lu melawan dengan apa? Melawan pakai zero. Viti atau apa? Nah, kok di sana sudah jual itu karet, nah bapak. ganti dengan lain sa. Apa? dulu belum ada. Masalah waktu nih ganti, saya pikir-pikir kok ganti yang lain. Hanya Sa. Viti. Kalau Viti dulu sudah ada dong, cuma pakai bambu bapak. Ganti lain saya. Apa? Apa yang itu waktu? Apa? Kira-kira apa? Lu masih pikir-pikir begini. Belanda dong sudah apa lu? Lu pikir Belanda datang dia kasih lu kesempatan untuk pikir-pikir. Belanda kasih duduk dia kepun dia bertanya, kira-kira lu melawan kau tahu pakai apa? Jadi besok mau lawan, ini malam Belanda dong bersurat. Bapak mama dong tolong pikirkan besok mau lawan kotong dengan apa. Oke, jadi akan lawan ya. Tapi daripada memang mati. tidak apa-apa, lu memang anak bangsa juga jadi harapan bangsa. Sekalipun nyatanya lu bisa membuat bangsa bangga, tapi ya tidak apa-apa, lu Ya. punya harapan. Lu udah yang lupu kakak ini. Ikat pasal 2 jadi 1 baru lawan Belanda. Aduh, Saling oke. melengkapi. Gokil ya, jadi Putra bilang dia akan lawan. Belanda lihat dia bilang, lu jam paksa. Keren, mantap. Sana apa? Itu merupakan jawaban dan pola pikir. Seandainya dulu memang, Iya. kalau kau tunjuk ada di situ, mungkin untuk sekarang kau berpikir untuk melawan. Tapi kalau dulu pasti kau berpikir untuk kerja. Tapi kalau seandainya dulu pelawan juga mungkin sekarang dulu foto sudah ada di yang uang dong. Dulu lu tuh yang ganti monyet ya. Uang 500. Gantung kan lu bisa tuh hanya gantung di pohon sampai gini. Aduh. Dia belum pernah lihat itu, Jo. Dia belum pernah. Belum. Belum pernah lihat uang 500 itu. Yang gambar ini kera. Orang hutan tuh. Gantung begini tuh. Belum Sekarang tidak salto. 500 itu selalu belum pernah. Oke, jadi nanti kakak dong cerita dia begitu pengetahuan dulu. Uang dong dulu banyak itu cerita dia. Itu kan bisa buat kakak berdua pola pikir. Oke, jadi memang ini beginilah kondisi kami saat ini. Tapi memang dulu kayak seandainya kakak El, kalau dulu kau ada di posisinya mereka tuh, sudah semua orang berani angkat tangan bilang ayo lawan. Karena kau kerjaan ini senjata begini. Sekarang kalau Belanda dong ada situ Senjata dibalik turun kotong begini. mati. Dia turun di pengkawan. Oke, jadi langsung saja ke pertanyaan kedua. Iya. Kakak pilih apa? Kalau beta dulu tuh Oke, jadi pertanyaan kedua. Dulu bu rasa-rasa diri sama ke Buju ada di itu situasi. Tapi rambutnya itu kayak pahlawan itu. Dulu kan belum ada barbershop. kalau beta tuh kayak mungkin katanya sama-sama tahu kayak misalnya kalau ditanya begitu tuh beta mungkin orang pertama yang akan jawab. Beta akan dengar dari kawan. Kayak kawan bilang Lawan. biar beta lawan, baru beta ikut lawan. Kalau kayak bilang, dong datang ke satu orang baru dong ke Lawan. ini tempat baru tanya sesuatu begitu. Siapa di sini yang akan berani melawan Belanda? Kalau semua diam dia ke satu orang so angkat tangan baru ketemu berani. Saya tidak, Pak. Saya tidak. Keluar sampai luar. Tadi bet mau jawab lawan tuh. Jadi memang waktu itu kalau tanya kau sesuatu Oh, iya. saya bisa jawab. jadi sekarang lebih kayak ikut kawan, Sa. Iya, ikut Kalau kawan. kawan mati berarti mati. Sa. Mati. Kalau kawan jajah berarti lu Dapat ikut. jajah kau tuh ikut saya dapat jajah. Oh, sudah. Ya berarti mental dia tuh Belum. menggambarkan mental dulu ya dulu tahun sana. Tukar, Sa. Fisik dengan mental. Tapi kalau memang dipaksa misalnya kayak Sana ada yang harus paksa, pilih sana. dua nih harus lu pilih satu sah misalnya begitu harus pilih kayak sudah harus mati harus Berarti mati lebih pilih kayak mati gitu. pokoknya pukul Ami dia biar sakit cuma pukul Ami dia boleh tembak itu sudah mati Karena dijajah pun ujung-ujungnya mati. oke lepas Ami ini sakit hati tuh oke bilang
Nio kasih ambil lu pipi gue pukul ame kok lu tembak beta kok. Pokoknya intinya harus pukul ame sedikit kok mati. Oke, bisa. Itu Oke. pilihannya. Jadi memang dulu tuh apapun yang terjadi ikut kawan. So. Yang pertama pasti ikut kawan lah. Tapi kalau memang dipaksa untuk pilih, paling nyatanya sana ada yang paksa Ahmed datang juga. Oke, masih ada? Oke, masih ada. Masih ada? Pas. Pas, itu pas. Oke, baik. Waktu masuk di soal yang kedua. Indonesia telah merdeka 77 tahun. Kita terus mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini. Apa kontribusi Anda dalam mengisi kemerdekaan sejauh ini? Kecil. Lu pun kontribusi sejauh ini untuk Indonesia yang merdeka ini apa? Perkenalkan umur, kasih tahu tahun umur dulu baru kasih tahu kontribusi. Lu sekarang umur berapa? Umur 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Berarti 60 tahun Indonesia merdeka dulu baru ada lu. Oke. Sejauh Iya, ini. Sejauh ini beta jadi pelajar. Jangan bilang kalau belum ada, karena tadi lu yang paling berapi-api untuk bela Indonesia. Apa? Beta jadi pelajar yang baik, Oke. taat, disiplin. Karena song mungkin nakal. Belanda gigi asam. Oh, luar biasa. Jadi ya. lu kontribusi untuk Indonesia itu hanya itu, Sa. Belajar dengan baik, Sa. Itu lebih ke kontribusi untuk orang tua, Sa. Belajar yang baik, disiplin. Disiplin. Belum ada. Sejauh ini kontribusi yang untuk negara ini belum ada. Tapi itu hal kecil yang diciptakan. Semoga dengan dia rajin belajar, ini nanti ke depan dia jadi kebanggaan ini. Kira-kira sebelum konten lu kakak lu bisa kasih tahu Soko. Lu kakak kontribusi apa? Sejauh ini untuk keluarga saya kayaknya belum ada tuh. Oke, jadi ya berarti dengan begitu Domis tahu meskipun sonde berjuang sampai tikdar penghabisan, Domis tahu cintai negara artinya cintai pendidikan supaya suatu saat Domis bisa jadi pemimpin yang bisa angkat lagi. Putra. Oh baik, kasih tahu memang kasih tahu baik juga. Ingat namanya, Ya, ingat nama. mau ke mana? Jadi semangat. Kasih itu baru 2 hari kemudian kau dengar belum Domis putar lompat pagar. Dengan fisik yang bikin kau mau harap terlalu banyak juga agak berat. Domis. Oke, Kak Domis. Kontribusi sejauh ini apa untuk Indonesia? Kontribusi beta sejauh ini mungkin Antar putra pergi sekolah? bukan itu. Kalau untuk Indonesia ya setiap memperingati itu ini hari kemerdekaan pasti kita ikuti apa yang misalkan ada lomba-lomba kita turut ada di situ, kasih kibar bendera kita juga termasuk. Maksudnya bukan jadi paskibra tapi kita ambil bagian di situ. Tanam Terus bambu. yang berikut sekarang kita ada kesempatan sebagai anak stand up comedy kita bisa bikin mengekspresikan diri, menghibur masyarakat sonde seluruh Indonesia tapi sudah sebagian. Walaupun dong sonde merasa lucu juga tetap kita bertahan. Pokoknya yang tidak penting harus bertahan. omong itu, tidak harus omong itu biar orang yang menilai. Karena selera orang kan beda-beda toh. Son lucu menurut yang TV yang hitam putih yang tadi, tapi bisa lucu di TV warna. Yang penting tergantung dia punya warna. Iya, tergantung Mamtopu TV pindah di digital atau belum. Iya. Ayo TV digital yuk. Oke. Kontribusinya. Kesimpulannya kontribusinya setiap 17 Agustus tuh dia ikut tanam bambu terus ikat bendera. Sebagai bangsa Indonesia yang baik. Mantap. Sebelum kotong lanjut ke sila pertama Pancasila apa Bapak? Tuhan yang Maha Esa. Terlalu enak. Masih bisa. Oke, saudara semua sebelum kotong lanjut ke pertanyaan berikut, kota akan saksikan tayangan berikut ini. Ternyata enak juga jalan-jalan di pantai begini ya. Ini berbeda jalan-jalan karena lu ajak. Kita jalan baru lihat di pasir putih, di air yang jernih. Sama kayak kakak pun TV di rumah. Beta ini sebeli ganti antena juga sama saja warna begitu, gambar juga begitu.
Tahu kenapa? Tahu kok? Makanya kakak ganti sudah di TV digital. Hah? Caranya? Kakak tinggal beli dia punya starter box, terus kakak pasang. Jadi dia punya gambar itu lebih jernih. Nonton Tantan pakai itu su. Aduh, uang baru beli. Beta uang sonara nah. Serah kakak saya. Sabar. Ada Ringo. Man. Ayo kita kasih kenal. Tuh satu besatu. Awe, kagak Itu tuh ibaratnya TV digital. Putih, bersih, bening, canggih lah. Nah kalau lihat yang satu dulu lah. Wih, nah ini nih yang ibarat analog nih. Masih penuh dengan pasir. Pasir tak lalu. Pasir. Halo kak, boleh kenalan? Halo, Dikta. Dikta kayak nama kayak digital begitu. Yang sampai kak di rumah nih pakai TV digital nih. Oh iya, memang beta nih di rumah beta pakai TV digital karena memang dia kualitas bagus, jernih, bersih, canggih, begitu kak. Mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik, bersih, jernih, canggih. Oke, sekarang langsung di kakak Ahmed. Kalau ada kontribusi omong ke sonde ketong skip. Kontribusi ya paling kontribusi di untuk Kemerdekaan. Indonesia, kemerdekaan ini biasa kemerdekaan 17 begitu pasti kau menjadi panitia. Paling begitu saja. Gitu, oke. Baik, berarti tadi ketong skip so nomor 3, lanjut. Nomor 3. Apa jenis lomba 17-an yang paling Anda sukai dan apa alasannya? Putra. Paling suka lomba apa, terus di alasan apa? Lomba bola kaki. Alasannya karena suka bola. Itu ada 2 alasan. Yang pertama karena hobi, yang kedua karena beta laki-laki. Jadi ada 2 alasan yang mendasari dia suka ikut lomba. Jadi itu lomba apa? Lomba yang paling Anda sukai lomba bola kaki. Bola kaki. Oke. Baik, kita lanjut ke kakak. Oke. Kakak Put. Temani putra main bola pasti toh? Mau temani putra atau mau pilih Kak Ahmed? Kalau lomba yang paling beta suka sama juga itu sepak bola tuh beta paling suka itu. Tapi yang membuat beta suka sepak bola itu menyangkut olahraga fisik, jadi buat kita lebih semangat. Tapi selama beta sekolah beta sudah pernah ikut ini perlombaan bola kaki karena tiap kali seleksi guru selalu lihat dari fisik, jadi beta sudah bisa ikut. Oke, jadi Anda suka? Tapi beta suka ya. Dia suka ikut lomba tapi sudah dipilih. Ini memang hobi yang terkendala ya. Oleh ibu guru. Ini memang permainan bola ini kan baru saja. Dulu kan yang lebih ini nih kayak untuk anak kecil tuh kayak kas masuk paku, makan kerupuk, iya toh? Masuk pensil di botol. Nah itu juga suka. Ya, kau tarik jadi bola. tampar. Ini yang Belanda gigi asam. Maksudnya kalau guru son terima di bola kaki ya. Belanda panting. Jangan paksa toh. Isi acara di yang itu kas masuk pensil toh Bapak. Masih ada lomba lain banyak. Pernah lihat Belanda tampilin orang? Iya, jadi berarti hanya itu sepak bola. Tapi sudah dipilih. Kalau kakak sepak bola juga berarti kau pindah di soal nomor 4. Oh ya, kalau beta kayak lebih ke hias-hias tan.
Yes. Biasa kalau Stand yang itu, yang kalau ada Dadego. kadang biasa ini apa lomba ini apa kapura nih, hias kapura itu. Gue paling senang yang itu. Oh, seniman namanya. Maksudnya itu kan kerajinan ketong tangan. Kirson capek sendiri itu pasti kerja sama nah. Oh, itu bukan lomba berarti. Itu lomba. Lomba-lomba ini kampung ya, per kampung. Oh, Lomba ada. per kompleks. Per kompleks. itu tapi kan itu besar dulu tuh, yang kecil, yang lomba waktu kecil, masa kecil lah. Ada yang lomba tuh kayak lomba bikin kapal, kayak kapal feri gitu. Itu di pabrik dulu. Lomba antar pabrik. Paling kayak kecil-kecil paling kayak di apa gitu. Coba itu kapan Belanda lupu bapak. Tikam kan mati lupu bapak. Next. Oke. Sudah. Sudah habis. Oke, baik. Luar biasa sekali. Ya, Langsung itu sudah menjawab dengan soal nomor 4, kan soal nomor 4 jenis lomba. Jadi kau sekarang masuk di yang Oh, sabar. Oh, berarti jadi lomba-lomba itu cerita juga sepak bola biasa saja. permainannya. Kalau kotong tuh di kampung tuh permainannya kayak biasa, kayak ada orang desa datang, catat nama-nama orang yang kurang mampu untuk dapat beras raskin. Terus waktu itu beras datang hanya untuk dombung kalangan. Sekarang jadi kayak itu permainan. Itu permainan sistem pemerintah gitu. Permainan di orang desa. Ada tuh. Permainan apa itu? Ada toh? Ada. Kalau kakak kayak don catat kakak pun nama sebagai orang kurang mampu, nama dikirim ke pusat, terus kirim datang, kakak nama susun ada lagi karena katanya orang pusat don tahu kakak kaya. Karena Padahal di sini nih tiap ini permainan. sekarang jadikan permainan. Dulu sonde. Dulu keseriusan. Sekarang do tekuni, ini permainan. Ya, sampai sekarang masih keseriusan ya. Karena ketemu di kampung sana juga masih sering terjadi begitu. Entah nama dulu ada, kan dulunya sudah dulu tercatat. Tapi alasan yang son masuk ini berbeda omong. Biasanya kalau dengan kawan-kawan saya bicara, alasan yang dong sering kasih itu karena orang di pusat bilang ini orang berada. Dari mana? Orang pusat pernah datang makan di Tagaram dengan kotong? Tidak pernah. Betul. Ya, memang kata-kata tuh ya, jadi. Dan sekarang dijadikan permainan, jadi diteruskan begitu. Ini karena bermain sudah terlalu profesional, sudah terlalu pro, jadi ini bisa lebih kayak serius. Tapi sana apa-apa. Ya, jadi dengan begini ketemu bisa tahu tuh. Oke, luar biasa. Pertanyaan terakhir. Apa momen 17-an yang paling membangkitkan nasionalisme Anda? Kakak Domi. Momen 17 yang paling bikin membangkitkan. kerasa kayak begigi. kayak sampai air mata jatuh tuh. Bukan karena pukul dari guru ya, bukan. Oke, coba ceritakan kayak sampai mau menangis kayak bilang, aduh Indonesia aku. Kayak rasa kayak dulu kayaknya penjajah dong begini kok. Sampai air mata jatuh gitu. Sampai kayak rasa Atau yang waktu lu jatuh pingsan tuh itu lu ada meras. Silakan. Yang buat beta Momen 17-an yang membangkitkan nasionalisme Anda. ya itu di saat-saat upacara terus ini pengibaran bendera merah putih. Itu semua harus diam dan hormat bendera. Itu satu beta berpikir dulu perjuangan kita pahlawan dong nih sampai ini kita bisa kibarkan bendera ini saat itu tuh di saat kita kibarkan itu bendera di Thailand di Belanda sana dong sonde kibarkan bendera karena Indonesia. Iyalah ini sampai Belanda lutut. Oke, baik. Momennya pas pengibaran bendera merah putih pada 17-an. Nah, jadi di situ tuh pasti ada musik yang bikin kayak jing jing jing. Jadi kayak ketumpu rasa tuh kayak panas mendidih. Oke, silakan Putra. Momen paling ya. Kalau beta itu pas ada baris. Baris mana-mana sah? Di dalam barisan. Oh, ini menarik. Karena itu beta begini, beta ada kesempatan untuk ada di depan. Oke. Karena beta pendek. Iya, maksudnya kan yang beta tunggu dia kayak biasanya kan berdiri. Kotong yang berdiri saya capek, apalagi orang yang berjuang lawan penjajah. Itu kayak bikin terharu begitu tuh. Iya. Sampai ada yang tuh yang dulu tuh kotong tuh ikut beta pernah ikut pimpin ini barisan 45 toh. Bu, beta masih ini kayak terima. Oke. 5 detik berbicara lagi. Sudah. Jadi barisan 45 tuh beta sampai lihat ada teman-teman belakang beta yang menangis. Panas. Ini hari bintang tamu kayak rasa 2. Oke. Beta juga harus nonton 3. Silakan.
Oke, jadi dengan demikian jawaban dari teman-teman, beta rasa semoga acara ini bisa menghibur Bapak Mama semua di sana, saudara semua yang sedang pantau. Terima kasih banyak. Dan kotong bisa merasakan yang kemerdekaan yang sesungguhnya, Iya. di mana keadilan itu ada, Ya, toh. betul, keadilan itu ada, sonde pilih kasih, Iya. Kotong kemerataan ada di mana-mana. jangan jadi budak untuk Iya. percintaan. Itu lagi, itu masalahnya. Kalau itu kita tidak Yang- bisa mengadu ke pemerintahan, tapi di hati sendiri. Ya. Lu Oke. pertama dulu dan lu pun diri dulu, baru lu lingkungan sekitar. Kadang harus cermin juga supaya bilang, oh memang beta pantas. Oke, akhir kata, mohon maaf jika ada kata yang salah. Sampai jumpa lagi, beta Nari sekali. Beta Analotek. Mewakili kru TVRI yang bertugas dan komunitas Stand Up Comedy Indo Kupang mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.